Saat mendengar suara penawaran yang tiba-tiba ini, aula lelang yang besar tiba-tiba sunyi. Dan kemudian, suara langit tiba-tiba terdengar, mengguncang langit. Dalam pelelangan kantor pusat kamar dagang dinasti Naga Langit, beberapa orang berani menawar Ye Liangchen. Apakah dia tidak tahu siapa Ye Liangchen? Tanda seru. Tanda seru. Seluruh dinasti Naga Langit, serta 6 dinasti ini, saya khawatir bahkan seorang anak kecil pun tahu nama Ye Liangchen. Saya tidak tahu, kecuali dia bodoh. Tapi, orang bodoh mana yang bisa mengusir 500 roh kelas rendah? Tanda seru. Tanda seru. Di ruang atas bidang lelang, Ye Liangchen, yang tersenyum pada angin dan 1000 salju dan menceritakan anekdot, tiba-tiba murung. Dalam benaknya, dia dengan cepat menyaring kekuatan yang mampu membayar harga ini. Tetapi dia tidak menemukan kekuatan yang berani merampok diri mereka sendiri. Namun, tidak ada celah sama sekali. Ekspresi angin gelap dan salju 1000. Tetapi dia bangkit dengan tajam dari kursi. Sosoknya bergegas keluar ruangan. Dan mulutnya bergumam seperti mimpi buruk. Ini adalah suara Yi Chen yang besar saudara laki-laki. Melihat kemunculan angin 1000 salju, Suruyan dengan cepat meraihnya. Dan mata indahnya bersinar dengan sakit hati. 1000 adik perempuan salju. Anda salah dengar. Ada terlalu banyak orang dengan suara yang sama di dunia ini. Qin Yi Chen telah diklasifikasikan sebagai suci oleh Tanah Suci. Bagaimana bisa muncul di sini? Tidak. Saya tidak akan salah dengar kakak Yi Chen. Saya tidak akan salah dengar dalam hidup ini. Angin 1000 salju memaksa melepaskan lengan Suruyan dan berkata dengan tegas. Kemudian, orang bermata tajam menemukan bahwa, di luar ruangan atas, ada bayangan indah berlarian di pagar, dan dengan cemas menatap kepala manusia hitam di bawah. Mata indah angin 1000 salju, terus-menerus melirik ke bawah. Keluhan, kesedihan cinta, menumpuk dan melonjak di hati. Secara tidak sadar, air mata bening sudah ada di mata, jantung, jika tenggorokan disebutkan, bisa keluar dari tenggorokan kapan saja. Banyak orang sedang menonton bayangan indah di bawah. Banyak orang yang tidak asing dengan mutiara di telapak genre ini. Bahkan jika mereka tidak mengenalnya, mereka lari keluar ruangan di lantai paling atas saat melihatnya. Ya, dia bisa menebak identitasnya. Di platform tinggi, Feng Qinglei juga memperhatikan pemandangan ini, dan matanya memancarkan tatapan tertekan. Angin adalah 1000 salju. Dia bisa dianggap tumbuh dewasa menonton Little Las ini. Ketika dia berada di rumah lelang keluarga angin, dia tidak kurang dari yang terakhir untuk bermain-main. Seorang gadis kecil yang lincah dan imut yang telah menjadi seperti ini sekarang akan merasakan sakit hati bagi siapapun. 500 roh kelas rendah. Apakah ada kenaikan harga? 500 sekali, 502 kali, 500 buah, 3 kali, setuju. Dong. Akhirnya, dengan keputusan akhir, kepemilikan cambuk Fire Phoenix ditentukan. Saya tidak tahu apakah itu karena 500 roh kelas rendah yang melebihi anggaran Ye Liangchen atau karena angin dan salju mengganggu pikirannya, dan dia tidak menaikkan harganya lagi. Saat kata-kata Feng Qinglei berakhir, banyak orang tidak bisa menahan nafas dingin. Di rumah lelang kamar dagang Fei Lale, beberapa orang benar-benar mengalahkan Ye Liangchen dengan 500 roh kelas rendah. Minta penawar untuk mengambil item. Saya tidak tahu apakah itu karena jumlah transaksinya terlalu besar atau Feng Qinglei ingin melihat orang yang berani melawan Ye Liangchen ini. Dia tidak melanjutkan pelelangan barang berikutnya, tetapi mulai menangis. Mendengar kata-kata Feng Qinglei, wajah orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dipenuhi dengan keceriaan, dan garis pandang ada di mana-mana. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin melihat, dan berani bersaing dengan Ye Liangchen. Bukan 3 kepala 6 lengan? Di bawah tatapan garis pandang, dari sudut bidang lelang, siluet naik ke udara. Terbang menjauh dari atas peron. Yi, kakak Yi Chen, ketika saya sedang mencari angin dan salju 1000, ketika saya melihat siluet yang ramping dan tegak, hati yang asam di hati saya tidak tahan lagi, dan air mata keluar dari mata saya. Dia mati-matian menyeka air mata yang terus mengalir dari matanya, suaranya kecil dan kabur, dan dia bahkan hampir tidak bisa mendengar dirinya sendiri. Tetapi suara itu membuatnya tahu bahwa itu bukan mimpi. Kakak Yi Chen. Tiba-tiba, angin 1000 salju menghabiskan seluruh kekuatannya dan berteriak keras. Teriakan ini penuh kejutan untuk bersatu kembali untuk waktu yang lama, dan cinta yang tak terlupakan. Di bawah tatapan garis pandang yang tak terhitung banyaknya, Qin Yi Chen langsung mengeluarkan kartu kamar dagang Fei Le dengan level tertinggi. Di atas kartu itu, 5 garis emas menusuk mata. 5 baris. Tanda seru. Tanda seru. Dalam pengertian dunia, keluarga kerajaan pun hanya bisa memiliki 3 pola kartu platinum. Dikatakan bahwa Feng Zhu memiliki 4 pola kartu berlian, tetapi 5 pola. Tanda seru. Tanda seru. Apa yang dimaksud dengan 5 baris? Tanda seru. Tanda seru. Ketika dia mengeluarkan kartu ini, Qin Yi Chen tidak peduli dengan pandangan orang lain. Di dalam hatinya, tiba-tiba ada bayangan indah yang muncul di hadapannya. Hati yang sedih, muncul di benaknya. Selama waktu ini,
dia sepertinya mendengar pikiran dari pikiran yang tersisa. Berteriak, Yi-chan kakak. Melihat ke belakang, Qin Yi-chan melihatnya. Siluet mungil, seolah menari dengan ringan dan anggun di udara. Dengan busur yang indah, terbang ke arah dirinya sendiri. Melihat siluet ini, Qin Yi-chan membeku, dan membisikkan namanya di dalam hatinya, 1000 salju. Saat berikutnya, giok hangat ada di tangannya, dan aroma yang telah lama hilang tercetak di hidungnya. Qin Yi-chan juga terkejut saat menerimanya, dan kebahagiaan di wajahnya meluap. Saat ini, wajah Feng Shuexue sudah menangis seperti kucing. Dia tersedak dan mengebor kepalanya ke pelukan Qin Yi-chan, dan tangan kecilnya dengan lembut dipalu di bahu yang terakhir, menekan cinta dan keluhan yang cukup lama. Pada saat melihat Qin Yi-chan, semua dicurahkan dan dilepaskan. Qin Yi-chan juga menahan angin dan salju dengan erat, menghirup nafas yang terakhir dengan rakus, dan membiarkannya menangis dan tertawa tanpa memperhatikan. Saat ini, mereka telah menjadi fokus banyak orang. Saat ini, siapapun yang tahu sedikit tentang sejarah kamar dagang Feile sudah bisa menebak identitasnya. Di 6 kerajaan dinasti ini, siapa selain dia yang mampu mengalahkan Ye Liangchen dan melempar 1000 emas ke rumah lelang terbang? Tanda seru. Tanda seru. Selain dia, siapa lagi yang bisa memiliki kartu Pangeran 5 Tenun yang lebih terhormat daripada klan angin? Tanda seru. Tanda seru. Selain dia, siapa lagi yang bisa mendapatkan hati dari suku angin putri kecil angin 1000 salju? Tanda seru. Tanda seru. Orang ini adalah Qin Yi-chan yang menciptakan mitos yang tak terhitung jumlahnya di Istana Kekaisaran Kaisar Naga Langit. Urusannya, bahkan selama 3 hari dan 3 malam, tidak bisa selesai.